Hai, halo, selamat pagi. Kembali bertemu di perkuliahan MOC FMIPA Universitas Indonesia dalam mata kuliah pengantar ilmu kebumian, masih di materi yang ke-6 terkait tentang tektonik lempeng, gempa bumi, dan interior bumi. Kali ini di bagian yang ke-6, kita akan masuk ke gempa bumi. Jadi apa sih gempa bumi itu? Nah, ini mungkin beberapa hari yang lalu ya kita diinformasikan oleh BNPB bahwa terjadi gempa bumi yang cukup signifikan di bagian Bali ya, di daerah Karangasem dan sekitarnya. Dan memang di bagian tersebut, di daerah tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Gak cuma di Bali ternyata, tapi di daerah Jawa Timur juga terjadi gempa yang sama. Nah, pertanyaannya adalah kok bisa terjadi gempa bumi gitu kan? Nah, sebelum kita membahas gimana gempa bumi bisa terjadi, jadi sebenarnya gempa bumi itu adalah getaran dari bumi yang dihasilkan karena adanya rilis atau pelepasan energi secara cepat. Nah, kenapa kok bisa terilis energi? Jadi kan seperti yang kemarin, seperti di materi sebelumnya yang sudah kita bahas terkait tentang eh, pergerakan lempeng ya, pergerakan lempeng, kemudian terjadi tumbukan dan lain sebagainya. Kan kalau kita bayangkan, lempeng itu seperti mobil. Ketika mobil itu saling bertumbukan, maka kan ada energi kan yang terjadi setelah tumbukan tersebut. Nah, energi tersebut tidak akan bisa rilis ke permukaan kecuali ada zona lemah yang ada di permukaan bumi. Nah, zona lemahnya itu apa? Zona lemahnya itu adalah yang nanti kita sebut sebagai sesar atau patahan. Nah, lewat patahan atau oleh sesar tersebut, energi yang hasil dari tumbukan tersebut bisa terilis ke permukaan dan menghasilkan vibration yang kita kenal sebagai gempa bumi. Dan di gempa bumi sendiri ada ada beberapa beberapa istilah. Yang pertama fokus atau mungkin orang-orang sering sebut sebagai hypocenter. Jadi fokus atau hypocenter ini adalah titik atau pusat di mana energi tersebut terilis. Jadi bukan di permukaannya ya, tapi di pusat di mana energi tersebut terilis. Nah, ada juga yang kita sebut sebagai epicenter. Epicenter itu adalah uh, lokasi yang sudah di apa dibuat kemenerusannya, diproyeksikan ke bagian permukaan. Jadi titik pusat, fokus atau hypocenter kemudian uh, tra, di ditransmisikan atau mungkin direlokasi ataupun diproyeksikan tegak lurus ke dekat permukaan atau ke permukaan. Itulah yang kita sebut sebagai epicenter. Jadi kalau ditanya epicenter ya berarti lokasi di permukaan, tapi dia sudah diproyeksikan tegak lurus atau sejajar dengan fokus atau hypocenter. Yang berikutnya adalah fault tadi atau sesar. Ini sesar adalah fracture yang bergerak ya, yang menyebabkan energi tersebut rilis ke permukaan. Nah, tadi bagaimana fokus nih yang kita sebut sebagai hypocenter, kemudian nih epicenter dia diproyeksikan tegak lurus ya berarti ini terhadap fokus atau hypocenter. Ini waveformnya. Ini untuk yang fault scrap ataupun zonasi sesar yang muncul ke permukaan. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat yang mana sesarnya nih, sesarnya ini. Kan kalau dia dia apa bagian yang dia kan aslinya sejajar ya si pohon-pohon ini, tapi kok bisa dia nggak sejajar? Nah, itu adalah si movement dari si fault atau sesar tersebut. Kemudian ada yang kita sebut sebagai hipotesis elastic rebound atau nanti kita akan demonstrasikan gimana apa itu elastic rebound. Jadi di kebanyakan gempa bumi akan menghasilkan suatu rilis energi yang sifatnya elastik yang cepat karena tadi si batuan tidak bisa menahan
dari si energi tersebut. Nah, ketika kekuatannya itu exceeded atau dia terlewatkan, maka dia akan patah dan menyebabkan adanya vibration dari si earthquake. Nah, simpelnya gini. Kalian bayangkan, ini bumi atau batuan itu seperti batang stik, kemudian mulai di bend gitu kan, mulai dipatahkan. Nah, ini kalau di bagian batuan tuh muncul ya beberapa sesar-sesar, ini beberapa aliran-aliran sungai yang akibat dia sudah mulai mulai ada energi yang menyebabkan dia mulai terpatahkan. Kemudian ada fault, dia sudah mulai ini ya, sudah mulai agak ini bengkok. Kemudian ketika ada getaran yang melewati tersebut, maka dia mulai patah yang kita kenal sebagai istilahnya rupture. Nah, ini bagian rupture-nya nih. Kemudian ketika rupture sudah terlewati, dia sudah patah, maka energi bisa terilis, terjadilah si gempa bumi. Nah, kemudian ada lagi istilah yang kita sebut sebagai aftershock dan foreshock. Apalagi itu Pak? Aftershock itu adalah gempa yang terjadi setelah gempa utama. Biasanya gempa aftershock ini kekuatannya lebih kecil dibandingkan dengan gempa utama, tapi nggak selalu ya, nggak selalu aftershock itu lebih kecil. Di beberapa kejadian bahkan kita kenal sebagai gempa kembar yang kadang-kadang ini juga sering mengecoh beberapa peneliti, baik itu seismologis ataupun earth scientist, ketika gempa tersebut gempa duplet atau gempa kembar, doblet, maka kadang-kadang gempa yang setelahnya itu bisa lebih besar dibandingkan gempa main shock. Nah, kalau untuk yang foreshock itu kejadiannya sebelum gempa utama dan lebih kecil biasanya. Nah, untuk yang aftershock ini kadang-kadang gempanya itu bisa nggak berdekatan waktunya. Kadang bisa ada yang setahun itu masih ada. Itu pernah terjadi di beberapa lokasi di gempa Jepang, itu masih terjadi gempa-gempa kecil yang terjadi setelah gempa utama. Ketika gempa tahun 2011 ya di Tohoku itu juga terjadi tuh beberapa aftershock yang terjadi bahkan 1 tahun setelah kejadian. Oke, mungkin ini sampai sini saja untuk pertemuan atau materi yang ke-6 ini. Silakan dikerjakan kuisnya untuk memahami atau mengukur seberapa paham kalian terhadap materi ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar dari channel YouTube. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampai ketemu di chapter selanjutnya. Terima kasih.